Jauh di dalam hutan hujan lebat Asia Tenggara, hiduplah seekor makhluk purba yang luar biasa, badak Sumatera. Makhluk yang sulit ditangkap ini, yang terkecil dari semua spesies badak, memiliki tempat yang unik di dunia hewan. Tragisnya, badak Sumatera kini terancam punah, keberadaannya di ujung tanduk. Badak Sumatera, yang juga dikenal sebagai badak berbulu, merupakan bukti zaman ketika makhluk-makhluk menakjubkan ini menjelajahi bumi dalam jumlah yang jauh lebih besar. Kehadirannya di hutan Sumatera dan Kalimantan menjadi simbol kuat keanekaragaman hayati yang kaya yang berisiko hilang. Saat kita menjelajahi dunia badak Sumatera, kita akan mengungkap karakteristik uniknya, ancaman yang dihadapinya, dan pentingnya melindungi spesies luar biasa ini untuk generasi mendatang. Badak Sumatera memiliki penampilan khas yang membedakannya dari badak lainnya. Tidak seperti spesies badak lainnya, ia memiliki dua cula, satu cula yang lebih besar di depan, dan satu cula yang lebih kecil di belakang kepalanya. Cula-cula tersebut, yang terbuat dari keratin, bahan yang sama dengan rambut dan kuku manusia, merupakan incaran berharga dalam perdagangan satwa liar ilegal. Namun, ciri mereka yang paling mencolok adalah bulu berwarna coklat kemerahan yang menutupi tubuh mereka, yang membuat mereka dijuluki badak berbulu. Bulu tebal ini, yang lebih menonjol pada anak badak dan remaja, memberikan insulasi di hutan hujan yang sejuk dan lembab yang mereka tinggali. Penglihatan mereka relatif buruk, tetapi indera penciuman dan pendengaran mereka sangat berkembang, yang memungkinkan mereka untuk menavigasi rumah hutan mereka yang lebat dan mendeteksi potensi ancaman. Badak Sumatera adalah makhluk soliter, lebih suka menjelajahi wilayah mereka sendiri, kecuali selama musim kawin. Sifat soliter mereka, ditambah dengan kebiasaan mereka yang sulit dipahami, membuat mempelajari dan melindungi mereka menjadi tantangan yang signifikan bagi para konservasionis. Mereka berkomunikasi melalui berbagai vokalisasi, termasuk mendengus, bersiul, dan bahkan suara bernada tinggi. Reproduksi adalah proses yang lambat dan jarang terjadi pada badak ini. Betina melahirkan satu anak badak setelah masa kehamilan selama 15 hingga 16 bulan. Namun hilangnya habitat dan perburuan liar telah secara signifikan memengaruhi tingkat reproduksi mereka, mendorong spesies ini semakin dekat ke jurang kepunahan. Badak Sumatera pada dasarnya adalah makhluk nokturnal, menjelajah di bawah naungan kegelapan untuk mencari makan. Perilaku nokturnal ini merupakan strategi untuk menghindari pertemuan dengan predator dan manusia. Makanan mereka sebagian besar terdiri dari buah-buahan, daun-daunan, ranting, dan kulit kayu, yang memainkan peran penting dalam penyebaran benih dan regenerasi hutan. Mereka sangat menyukai tempat berkubang yang asin, yang memberi mereka mineral penting. Habitat mereka, hutan hujan lebat Sumatera dan Kalimantan, berada di bawah ancaman besar dari deforestasi, terutama untuk perkebunan kelapa sawit dan penebangan. Karena deforestasi terus berlanjut dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, badak Sumatera kehilangan rumah, sumber makanan, dan pada akhirnya, masa depannya. Badak Sumatera bukanlah kelompok yang homogen. Ada 3 subspesies yang diakui, masing-masing menghadapi serangkaian tantangan yang unik. Badak Sumatera Barat, yang hanya ditemukan di Pulau Sumatera, Indonesia, adalah yang paling banyak dari ketiganya, tetapi jumlahnya masih sangat sedikit. Badak Sumatera Timur, yang dulu ditemukan di seluruh Kalimantan, sekarang terbatas di wilayah kecil pulau itu. Badak Sumatera Utara, yang dulu ditemukan di beberapa bagian India, Bangladesh, dan Myanmar, dikhawatirkan telah punah di alam liar. Namun ada laporan yang belum dikonfirmasi tentang populasi kecil yang masih hidup di Myanmar, menawarkan secercah harapan untuk subspesies yang sangat terancam punah ini. Badak Sumatera menghadapi banyak ancaman, mendorongnya semakin dekat dengan kepunahan. Hilangnya habitat mungkin merupakan ancaman yang paling signifikan. Konversi hutan hujan yang tak henti-hentinya menjadi lahan pertanian, terutama untuk perkebunan kelapa sawit, menghancurkan rumah mereka dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Saat habitat mereka menyusut, begitu pula peluang mereka untuk bertahan hidup. Perburuan liar adalah ancaman besar lainnya. Permintaan cula badak, terutama dalam pengobatan tradisional Asia, terus memicu perdagangan satwa liar ilegal. Upaya konservasi sedang dilakukan untuk melindungi populasi yang tersisa,
termasuk membangun kawasan lindung, patroli anti perburuan, dan program penangkaran. Namun, keberhasilan upaya ini bergantung pada penanganan akar penyebab penurunan mereka, yaitu hilangnya habitat dan perdagangan satwa liar ilegal.